Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan pokok dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Wulan Triyutanti SKM MPH dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat dan materi yaitu kebutuhan gizi bayi dan balita. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhanurul Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 234101043. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Nah, jadi ada 4 poin pokok. Yang pertama yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian pemberian ASI eksklusif, kebutuhan gizi bayi dan balita, dan pemberian makan bayi dan anak. Nah, kenapa sih gizi bayi dan balita ini penting? Yang pertama itu karena periode emas pertumbuhan atau 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, kemudian fase pertumbuhan yang sangat cepat, terus gizi yang memadai itu sangat penting untuk pertumbuhan otak dan perkembangan kognitif serta menjaga kesehatan si bayi. Nah, secara keseluruhan memberikan gizi yang optimal pada bayi dan balita adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan, perkembangan, dan masa depan anak. Memastikan asupan makanan yang seimbang, bergizi, dan mencukupi sangatlah penting selama masa pertumbuhan mereka yang sangat pesat ini. Nah, poin yang pertama yaitu IMD. IMD adalah proses menyusui yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Nah, IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu. Nah, IMD ini memberikan kesempatan bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Nah, IMD ini juga memberikan manfaat. Yang pertama itu mencegah terjadinya hipotermia. Karena kan bayi baru pertama kali lahir otomatis kehilangan suhunya sehingga drop turun. Nah, ketika didekatkan dengan kulit ibu yang hangat berarti mencegah hipotermia. Kemudian kunci keberhasilan ASI eksklusif. IMD ini membantu bayi untuk mengembangkan refleks menyusui yang baik dan mempererat ikatan ibu dan anak sehingga ketika menyusui itu si ibunya termotivasi untuk menyusui ASI eksklusif. Nah, ketiga itu menurunkan resiko kematian pada balita. Karena kan mendapatkan ASI pertama yang kaya nutrisi dan antibodi dalam waktu yang tepat itu sangat penting. Nah, yang terakhir itu mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Nah, si bayi itu merasa aman dan nyaman dalam dekatan ibunya. Hubungan batin yang positif terbentuk yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional bayi. Diam. Nah, kemudian poin selanjutnya itu pemberian ASI eksklusif. Nah, apa sih ASI eksklusif ini? Yaitu ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan atau menggantinya dengan makanan atau minuman lain. Jadi pure dari ASI ibu secara langsung. Karena kan seperti tadi dijelaskan itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian kenapa harus 6 bulan? Yang pertama itu sistem imun bayi yang belum sempurna. Karena kan di dalam kandungan ASI itu tergantung zat antibodi. Kemudian organ pencernaan bayi yang belum matang sehingga belum siap dengan makanan atau minuman yang lain. Nah, kemudian mengurangi resiko terkena alergi, mencegah kejadian obesitas di kemudian hari, mengoptimalkan pertumbuhan otak, dan yang terakhir perkembangan emosi bayi dan ibu. Nah, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan bayi serta kesehatan ibu. Dengan memberikan ASI eksklusif, bayi mendapatkan asupan nutrisi dan perlindungan yang terbaik, sementara ibu juga memperoleh manfaat kesehatan yang signifikan. Poin yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi bayi dan balita. Nah, kebutuhan gizi bayi pada usia 0 sampai 6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja, frekuensi 6 sampai 8 kali sehari atau lebih. Namun, ketika sudah beranjak dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk
memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, kurang lebih paduannya seperti ini. Nah, usia 0 sampai 6 bulan itu bayi sebaiknya diberikan ASI eksklusif saja yang mengandung semua nutrisi yang mereka butuhkan. Nah, kemudian ketika sudah lewat dari 6 bulan, yaitu bayi mulai memperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang kaya nutrisi seperti pure sayur, buah, atau bubur yang kaya protein. Nah, ketika usia 1-3 tahun, balita sudah mengonsumsi makanan yang lebih bervariasi, seimbang, dan bergizi, mencakup sayuran, buah-buahan, biji-bijian, daging, dan produk yang lain. Baik, poin terakhir yaitu PMBA. PMBA adalah panduan penting yang menekankan pemberian makanan yang sehat dan aman. Karena kan bayi itu berbeda dengan dewasa. Nah, penerapan PMBA membantu mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kesehatan anak secara keseluruhan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena untuk memperhatikan bagaimana cara memberikan makan kepada bayi dan balita. Nah, dan apa yang perlu dihindari ketika memberi makan pada bayi. Nah, salah satunya yang pertama itu makan dari tempat makannya sendiri bila dia sudah bisa makan. Kemudian susu bayi semua bayi. Terus durasi makan itu anak itu jangan terlalu lama, 30 menit. Terus suasana yang menenangkan dengan makan bersama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ringkasan-ringkasan pokok pada kebutuhan gizi bayi dan balita. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Farhanul Hakim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.